Hai, nama saya Wina Amanda Harahap. Saya dari kelas 11 IPS 1 SMA Harapan Mandiri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata mega, artinya besar, paleo artinya tua, dan java artinya Jawa, yang berarti manusia besar atau raksasa yang diperkirakan manusia pertama yang hidup di Jawa. Meganthropus diketemukan di Sangiran pada lapisan Pleistosen bawah pada tahun 1941 oleh von Koenigswald. Ciri-cirinya adalah yang pertama badan yang tegap, yang kedua pada bagian belakang kepala terdapat tonjolan yang tajam, yang ketiga tulang pipi tebal, kening menonjol dengan sangat mencolok, keempat dagu belum terbentuk, kelima rahang yang kuat dan gerahamnya besar dan memiliki otot kunyah yang sangat kuat. Keenam, diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Yang ketujuh, masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistosen awal antara 2 hingga 1 juta tahun yang lalu. Manusia purba yang kedua adalah Pithecanthropus. Pithecanthropus ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada Pithecanthropus mojokertensis, yang kedua ada Pithecanthropus erectus, dan yang ketiga ada Pithecanthropus robustus. Fosil jenis Pithecanthropus ini paling banyak ditemukan di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa kala Pleistosen di Indonesia didominasi oleh manusia Pithecanthropus. Pithecanthropus hidup di kala Pleistosen awal, tengah, dan akhir. Sisa-sisanya dapat ditemukan di Mojokerto, Kedung Berubus, Trinil, Sangiran, Sabung Macan, dan Ngandong. Hidupnya di lembah-lembah atau di kaki pegunungan dekat perairan darat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang mungkin merupakan padang rumput dengan pohon-pohon yang jarang. Pithecanthropus mempunyai ciri-ciri antara lain. Yang pertama, tinggi tubuh berkisar antara 165 sampai 180 cm dengan badan dan anggota badan yang tegap tetapi tidak setegap Meganthropus. Yang kedua, alat pengunyahnya juga tidak sehebat Meganthropus. Yang ketiga, dagu belum ada dan hidungnya lebar. Yang keempat, volume otaknya berkisar antara 750 sampai 1300 cc. Kelima, Pithecanthropus hidup antara 2 juta sampai 200 ribu tahun yang lalu. Nah, ini salah satu jenis Pithecanthropus tadi, yaitu Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis artinya manusia kera dari Mojokerto, ditemukan oleh von Koenigswald di Mojokerto tahun 1936 pada lapisan Pleistosen bawah. Yang kedua ada jenis Pithecanthropus robustus. Pithecanthropus robustus artinya manusia kera yang perkasa, ditemukan oleh von Koenigswald dan F. Weidenreich pada tahun 1939. Ada pada lapisan Pleistosen tengah di Lembah Bengawan, Solo, Sangiran, Jawa Tengah. Jenis ketiga dari Pithecanthropus adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus, Pithekos artinya kera dan erectus artinya berdiri tegak. Manusia kera berjalan tegak, artinya manusia kera yang berjalan tegak yang ditemukan oleh Eugen Dubois pada tahun 1890 di Kedung Berubus, Trinil, Ngawi di tepi sungai Bengawan Solo yang ada pada lapisan Pleistosen tengah. Yang ketiga ada manusia purba sejenis Homo. Manusia Homo berasal dari lapisan Pleistosen atas, lebih muda dari jenis-jenis manusia sebelumnya. Homo mempunyai ciri-ciri yang pertama, isi otaknya antara 1000 sampai 1200 cc dengan rata-rata 1350 sampai 1450 cc. Yang kedua, tinggi tubuhnya juga bervariasi antara 130 sampai 150 cm. Yang ketiga, beratnya antara 30 sampai 150 kg. Yang keempat, otaknya lebih berkembang, terutama kulit otaknya. Kelima, bagian belakang tengkorak juga membulat dan tinggi. Otak kecilnya sudah berkembang dan otot-otot tengkuk sudah banyak mengalami reduksi. Ini disebabkan oleh alat pengunyahnya yang menyusut lebih lanjut. Giginya mengecil, demikian pula rahang. Keenam, otot-otot kunyahnya dan muka tidak begitu menonjol lagi ke depan. Yang ketujuh, letak tengkorak di atas tulang belakang sudah lebih seimbang. Dan yang ke-8, berjalan dan berdiri lebih sempurna dan koordinasi otot sudah jauh lebih sempurna. Jenis manusia Homo, manusia wajak atau Homo wajakensis.
ditemukan oleh B.D. van Rietschoten pada tahun 1889 di dekat Tulungagung, Jawa Timur. Ciri-cirinya adalah: 1. Jenis manusia purba ini tinggi tubuhnya antara 130 sampai 210 cm. Yang kedua, dengan berat badan kira-kira 30 sampai 150 kg. Yang ketiga, mukanya lebar dengan hidung yang masih lebar, mulutnya masih menonjol. Dahinya masih menonjol walaupun tidak seperti Pithecanthropus. Yang keempat, manusia ini hidup antara 25.000 sampai dengan 40.000 tahun yang lalu. Manusia liang buah. Manusia liang buah ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood pada bulan September 2003. Kemudian diberi nama Homo floresiensis, sesuai dengan tempat ditemukannya fosil manusia liang buah. Liang buah bila diartikan secara harfiah merupakan sebuah gua yang dingin. Dan ada juga Homo soloensis, artinya manusia dari Solo yang ditemukan di Ngandong, lembah Sungai Bengawan Solo oleh von Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1934.